berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ana Farida, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Waikanan, Lampung. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di UPT SD Negeri 1 Pisang Baru. Selamat menyaksikan. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara, dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara, dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar, dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini dalam acara pengimbasan budaya positif calon guru penggerak. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di akhir akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Dita Primanda Putri selaku moderator dalam diskusi pengimbasan budaya positif calon guru penggerak akan menyampaikan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, dan acara yang ketiga penyampaian materi dari Ibu Ana Farida dan Ibu Musniati selaku calon guru penggerak. Baik, acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Sulpani SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya tidak banyak yang mau saya sampaikan, yang jelas saya selaku kepala UPT SD 1 Pisang Baru menginginkan dalam rangka kegiatan calon guru penggerak ini, mari kita semua mendukung apa program kerja rencananya. Mari kita dukung
yang pasti kegiatan-kegiatan dalam hal yang positif demi kemajuan dan prestasi kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa untuk melaksanakan program apa yang direncanakan oleh rekan kita Ibu Ana dan Ibu Musniati. Insya Allah akan menjadi amal ibadah beliau. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendukung kegiatan yang beliau rencanakan. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara pemimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala UPT SD Negeri 1 Pisang Baru, Bapak Sulbani, dan rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah memberikan waktunya untuk hadir menghadiri kegiatan untuk acara pengimbasan budaya positif oleh saya Ana Farida dan rekan saya Ibu Musmiati Sakinah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ini rasa-rasanya sudah tegang semuanya. Bolehkah kita kasih ice breaking biar tambah semangat dulu? Silakan Bu Wati, ice breakingnya. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Baik, izin kita adakan SBT dulu sebentar biar tidak mengantuk. Coba kita tangannya ke depan semuanya, Bang. Kita apa ini namanya? Goyang-goyang. Ya, kita refleksi. Biar enggak pegal-pegal, banyak ngantuk. Kepalanya di situ Bapak Ibu. Kanan, ke kiri, boleh. Sudah? Kalau sudah pinggangnya Bapak Ibu. Oke. Biar relax aja. Sudah? Silakan duduk kembali. Iya. Baik, kita lanjutkan di Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke materi budaya positif. Next, konsep inti dari budaya positif, Bapak Ibu, yang perlu diketahui itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Itu tadi adalah konsep inti budaya positif yang perlu kita ketahui. Baru next misalnya. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
profil pelajar Pancasila ini ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini memiliki 5 elemen Bapak Ibu. Yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, ketiga akhlak kepada manusia, keempat akhlak kepada alam, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Memiliki elemen kunci. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural. Selanjutnya adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Itu tadi dimensi berkebinekaan global. Selanjutnya dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Elemen-elemen dari bergotong royong yaitu kolaborasi, yaitu kemampuan bekerja sama ya Bapak Ibu, kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Yang ketiga adalah berbagi, yaitu memberi dan menerima semua hal yang penting bagi kehidupan pribadi maupun bersama. Dimensi yang keempat adalah mandiri. Elemen kunci dari karakteristik ini adalah yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Yang ketiga, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Elemen dari bernalar kritis adalah yang pertama, memperoleh dan memproses informasi. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Baik, dimensi yang terakhir, dimensi yang keenam dari profil pelajar Pancasila adalah kreatif Bapak Ibu. Elemen kunci dari kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, yang asli Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Lanjut, Bu Sandra, next. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi tentang guru mengontrol murid. Ya, ilusi tentang guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu jika ia tidak mau. Harus ada dorongan dari diri sendiri murid itu sendiri. Kemudian ilusi yang kedua adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Ilusi yang ketiga adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun ya Bapak Ibu, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian ilusi yang keempat adalah orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Maknanya apa? Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Itulah yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Next, Bu Sandra. Baik, selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Bapak Ibu, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua itu dari organisasi IBO Primary Years Program atau PYP adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu dari keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu berupa makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, yaitu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, Bapak Ibu, mandiri, ya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang terakhir, yang kelima adalah kesenangan. Butuh akan kesenangan, ya Bapak Ibu, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itulah tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Musmiati Sakinah. Saya beri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, ada eksternal dan intrinsik. Yang kedua yaitu eksternal. Yang pertama eksternal. Eksternal itu di sini ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman murid untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi perilaku manusia yang intrinsik adalah murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu ada 3 konsekuensi, Bapak Ibu. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu ada yang tidak terencana atau tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang mereka terjadi atau yang tidak akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi itu biasanya terencana dan disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman,
sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya itu, nah Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Yang pertama yaitu ada pemantau, kedua penghukum, ketiga teman, keempat pembuat merasa bersalah, kelima manajer. Nah kira-kira kita sudah di posisi mana nih Bapak Ibu? Yang pas, kira-kira kalau guru itu di posisi mana? Oke, kalau guru itu harusnya sebagai manajer, pemantau, dan teman. Oke, untuk pemantau kita harus benar-benar memantau anak. Semua kegiatan yang anak lakukan kita harus pantau. Kemudian kita harus bisa menjadi teman untuk anak. Jangan ya kita harus tahu batasan anak juga seperti itu. Jangan teman tiba-tiba nanti tidak menghargai guru juga, itu salah ya Bapak Ibu ya. Kemudian manajer itu kita bisa menindaklanjuti anak ketika berbuat salah itu, jangan langsung disalahkan seperti itu. Kita manajer dulu. Selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus 1, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kita menghukum anak, Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya seperti ini. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Dia kan jadi merasa bersalah karena kita sudah kecewa, terus dia jadi kayak oh iya ya seperti itu. Selanjutnya teman. Contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini contoh kata-kata kalau kita memposisikan diri kita guru atau posisi kontrol kita guru sebagai teman seperti itu. Kemudian pemantau, contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Pemantau itu biasanya lebih ke peraturan sekolah yang dia bawa seperti itu. Ini sudah aturan sekolah, seperti itu. Selanjutnya yaitu manajer. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Kadang saya juga Bapak Ibu sebagai guru itu, karena saya sebagai penghukum belum menempatkan diri saya sebagai manajer. Kadang saya langsung menghukum anak atau seperti itu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Apa itu? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Bukan. Apa? Membuat rasa bersalah. Coba teks. Nah, terus lagi bisa ada. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini apa nih posisi kontrolnya Bapak Ibu? Next, coba. Penghukum. Oke, kita bisa ya menempatkan posisi kita sebagai guru. Selanjutnya Bapak Ibu bisa. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, oke, manajer. Jadi kita tanyakan dulu kesalahan anak, tanyakan kenapa kamu berbuat salah seperti itu, pasti punya alasan anak itu berbuat seperti itu. Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak atau Ibu ya, teman, oke. Terus selanjutnya bisa ada, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, dia peraturan. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas nggak dapat nilai. Itu aturannya seperti itu biasanya Bapak Ibu, itu pemantau. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pertanyaan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini
dibuat dengan kesepakatan guru dan murid. Biasanya seperti itu dalam kelas ya Bapak Ibu. Bisa jika tidak membersihkan, jika tidak membawa buku PR, konsekuensinya apa? Itu kita kesepakati bersama dengan murid. Selanjutnya, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya di sini ada yang pertama menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya dari kata-kata menstabilkan identitas itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Itu menstabilkan identitas. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Jadi kadang ada anak yang berantem, kita langsung, saya nih posisinya, saya pernah seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada anak yang berantem itu kadang saya langsung, kenapa? Tidak menanyakan dulu awal-awalnya. Langsung, kenapa ya? Kamu salah gitu. Biasa seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena kita masih sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh pertanyaannya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh pertanyaannya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ketika anak berbuat salah, kita bisa melakukan dengan 3 tahapan tadi, segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu contoh kasus-kasusnya. Langsung penutup saja. Nah, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosialisasi yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Cukup, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo, ada yang ditambahkan atau ada yang perlu direvisi, silakan. Dari Bapak Ibu kami persilahkan kalau ada yang ingin menanggapi, menambahi maupun menyempurnakan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup? Sudah cukup, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya kembalikan ke Kasih. Terima kasih kepada narasumber kita. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan UPTSDN 1 Pisang Baru ini dapat lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Hadirin yang berbahagia, selesai juga di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita baca dengan melafalkan hamdalah. Saya di sini selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak Perkenalkan, nama saya Puspa Sofiatri dari kelas 2. Saya senang sekali. Saya sangat senang. Ya. Ya. Saya sangat senang. Penting sekali. Penting sekali. hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Agar lebih tanggung jawab, agar lebih menghargai orang lain, agar lebih disiplin. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang